Kaum Jakarta ini adalah Indonesian Restaurant otentik, di mana kita nggak bisa compete dengan restoran lain kalau kita nggak punya satu activity atau satu program yang beda dari yang lainnya. Kalau di Kaum tuh gue punya tantangan sendiri bagaimana mengemasnya Indonesia banget tentunya. Terus karena Martabak Pecenongan 43 udah Indonesia banget, terus gue lagi mikir apa yang nyambungin itu semua gitu, semuanya gitu. Dan konklusinya adalah ke pengalaman pribadi gue. Jadi gue pertama kali mengenal martabak itu seperti acara dari masa ke masa, dimana gue waktu masih kecil ngerasain martabak pertama kali dari orang tua. Terus gue akhirnya patungan sama temen-temen gue. Dan yang ketiga, gue pernah beliin anak gue martabak. Jadi itu sebenarnya pengalaman pribadi yang kayaknya hampir semua orang di Indonesia mempunyai pengalaman yang sama. Biasanya kalau kolaborasi itu kita satu atap hospitality. Tapi ini duet kita ini berbeda. Bayangkan seorang arsitektur, ya Bapak Kenny. Saya melihat bukan dari segi makanannya, tapi saya melihat dari segi sosoknya ya. Seorang arsitektur, hitungannya matang, tapi ini langsung ke martabak. Bener-bener wah, berkesan sekali. Kita mulai ini udah 4 bulan, 6 bulan plus juga. Kita mulai bareng-bareng, R&D, gonta-ganti konsep. Banyak belajar banget, saling tukar ilmu juga. Sampai akhirnya kita bisa eksekusi. Sampai hari ini kita udah berbenah, evaluasi, biar kita bisa jalanin santap malamnya lebih rapih lagi dan lebih smooth, jauh. Satu dining experience yang bakal paling gue inget karena rasa-rasanya itu familiar sebenarnya. Dari kita kecil sampai sekarang pun kita masih sering merasakan rasa-rasa yang tadi ada di makanan, tapi ini tuh kayak lebih di elevate lagi, dikemas dengan konsep jadi lebih unforgettable. Nice. Iya. Kolaborasi kita ini sempat bilang bahwa satu masakan itu penuh dengan cerita, penuh dengan budaya, penuh dengan sejarah. Dan gue gimana pengen mendokumentasikan itu untuk Indonesia sebenarnya, dari Kaum untuk Indonesia. Ngebuka experience juga buat gue karena pertama kali gue nyobain kerang di hidup gue. Yes. Dan gue nyobain pertama kali juga lokan. Gue kurang tahu itu kerang apa, mungkin kayak seperti kerang tapi di perairan tawar ya, di sungai katanya, di Minang, di Padang, Sumatera Barat. Itu menurut gue hal yang baru, renang lokan. Gue dengar dari temen gue katanya itu enak banget, sampai akhirnya gue sekarang kebetulan bisa nyobain, ternyata beneran enak. Gue menyesal selama ini gue ngediamin kerang dalam hidup gue. Kaum ini adalah tempat yang paling tepat untuk Martabak Pecenongan 43 untuk mengeluarkan inovasi-inovasinya. Kayak seperti kita tahu, brand tua itu nggak gampang lah untuk berubah, dan kebanyakan yang lain berusaha berinovasi yang jadinya alay. Di sini Martabak 43 tuh berhati-hati banget dalam melakukan perubahan. Kita tuh masih ngerasain esensi dari Martabak Pecenongan tersebut, tapi dengan gaya yang lebih bervariasi, dengan style-style yang lebih banyak, tapi tetap rasanya Indonesia. Kalau dilihat dari martabak buntel dengan martabak yang lain, dia dari segi tampilan sudah beda. Karena di situ kita ada beberapa lapis dibungkus lagi dengan lemak, dibungkus lagi dengan adonan martabak asin Pecenongan yang sangat luar biasa. Jadi rasanya itu benar-benar dibilang sempurna sih tidak, komplit banget. Jadi awalnya cukup jiper karena kayak wah sate buntel gede banget. Gede banget. Terus dia lapisin sama lemak kambing juga kan. Yeah. Gue udah cukup jiper karena kayak aduh gue nggak pernah makan kambing, plus gue takut amis atau bau gitu. Tapi ternyata enggak. Yeah. Sama kayak gurihnya pas, terus rasanya gue bener-bener nggak ngerasa ada kambing yang tersirat gitu. Lemak
bagian perut untuk bikin sate buntelnya itu sebenarnya langka banget, susah untuk sourcingnya. Makanya kita sampai kalau R&D kita bikin mock-up, kita bikin dummy sate buntel, kita nggak pakai sate buntel beneran. Kita bikin telur rebus atau apapun, kita coba bikin ya udah bentuknya yang penting shape-nya kayak gitu dan teksturnya nggak beda jauh. Baru kita coba wrap. Orang bayangkan yang nggak biasa makan kambing, bahkan itu tidak suka, setelah coba makan itu kayaknya nggak berasa kayak makan kambing ya. Saya bilang, ya memang itu bukan kambing, itu sate buntel ya bilang gitu. Satu lagi yang paling benar-benar membekas di hati juga adalah si nasi tahu petak 9. Karena berasnya itu mengandung beras mentik wangi susu, dimana beras tersebut itu udah aku kenal dari aku kecil, yang besar di Jawa Tengah, dan dimasakin juga beras tersebut sama eyang aku. Dan bahan-bahan lainnya juga mengingatkan aku dari masa lalu sampai sekarang. Makanya thank you banget karena memori-memori tersebut tuh datang lagi saat kita makan di sini gitu ya. Paling menantang martabak manis, martabak kelor, sale pisang. Kita berkali-kali coba gonta-ganti, coba tanpa kelor, coba tanpa kelapa. Oke, sale pisangnya digedein, dikecilin gitu loh. Gimana caranya biar satu bite tuh dapet poin yang kita mau tadi, which is comfort food sebenarnya. Dimana semua kompleksitas jadi satu, memang menciptakan satu makanan yang seru, tapi tetap comfort. Bayangkan pisang sale ditaruh di tengah-tengah, ya, dengan adonan martabak yang sangat luar biasa sekali. Terus di samping kirinya ini ada temen ini, dia punya temen tipker, tipis kering rosella, ya, ala Pecenongan. Bayangkan gigitan pertama crunchy dengan campur aduk rosella yang manis, nggak sebegitu manis, tapi orang suka. Terakhir lembut dari martabak manis Pecenongan, daun kelor dan pisang sale. Rasanya benar-benar unik sekali. Oke banget, semuanya enak, dessertnya enak banget, gokil. Jadi nggak cuma rasa yang kita rasakan secara fisik, tapi secara emosional juga langsung keinget. Thank you banget ya kaum Jakarta dan Martabak Pecenongan 43. Thank you, thank you. Sukses terus. Selamat malam. Anda sedang mendengarkan siaran berita terakhir. Anda sedang memasuki bagian akhir dari rangkaian acara dari masa ke masa. Memperhatikan dari raut wajah saudara-saudari sekalian, tampak begitu tergugah dan menikmati acara ini dengan semangat tinggi. Kegiatan kuliner yang cukup unik ini dilaksanakan dalam kaitan kolaborasi kaum Jakarta bersama Martabak Pecenongan 43. Acara berikutnya merupakan kejutan yang sangat amat spektakuler. Marilah kita hadirkan tepuk tangan yang paling meriah kepada mereka yang telah menghadirkan berbagai kelezatan dari masa ke masa. Tepuk tangan kepada tim dapur acara dari masa ke masa. Setelah selesai gimana perasaannya? Ya tentu lega ya, senang, semua berjalan dengan lancar, tim sangat keren sekali, teamworknya kelihatan sekali dari awal sampai akhir, jalannya sangat smooth. Setelah kita collab seperti ini ya kita saling memahami juga ya, oke ternyata kaum tuh begini, memang dia memang sebenarnya sesama itu kita sama kaum gitu, banyak banget persamaan dengan kita gitu. Kita benar-benar serius banget ngulik satu persatu menunya, per ingredients-nya, itu per tekniknya gitu loh. Kita benar-benar mau sejujur mungkin, setransparan mungkin sama customer gitu. Benar-benar di situ kesamaannya dan ternyata kita makin termotivasi ya. Berarti kita dapat satu validasi nih, ibaratnya oh iya benar, ternyata cara kita selama ini memang nggak salah. Cuma kita berarti bisa stick di cara kita yang sekarang gitu loh. Kita bisa lebih semangat lah gitu ibaratnya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa sih selain gue terima kasih sama tim sih.
dari tim dari Kaum, dari tim dari Martabak Pecenongan, semuanya Studio Yort juga. Gue ngerasa kalau nggak ada campur tangan semuanya gitu, maksudnya nggak punya semangat untuk ngebikin konsep ini jadi, ini acaranya nggak seberhasil ini juga gitu. Gue ngerasanya gitu sih, karena acara ini berhasil karena campur tangan ide demi ide yang akhirnya itu menjadi konsep yang emang berjalan dengan sempurna untuk hari ini. Harapannya mungkin kedepannya Santap Malam series ini akan ada lagi volume seterusnya. Mungkin selama saya di sini saya mau bikin jadi 100 volume. Sorry, ini 7 ya, 100 volume. Gimana pengalamannya? Susah, menantang? Biasa saja sih, nggak begitu susah.